satu darah di dalam Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi buat kalian yang mau masuk grup Pastor Deso Home ini, saudara bisa inbox saja, bisa DM, ya saudara bisa message di TikTok Bapak Ibu Saudari ya. Saudara bisa DM di TikTok atau saudara bisa catat nomor saya ya Bapak Ibu Saudari. Saya langsung kasih nomornya supaya saudara bisa persiapkan catat ya Bapak Ibu Saudari. Ya nanti saudara tinggal tulis di nomor itu, Pastor masukkan saya dong di grup Pastor Deso Home. Saudara tuliskan nama saudara sama kota dari mana saudara mengikuti channel Pastor Deso. Nomornya Bapak Ibu Saudari ya, kalau saudara nanti mau masuk di grup Pastor Deso, saudara bisa tuliskan nomor di inbox saya, boleh nomor saudara nanti saya buat manual, saya ketikkan secara manual, atau saudara catat nomor saya ini 0851 7529 2029. Nah saudara bisa catat itu ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir, bersih jiwa menyegarkan, yang sudah nulis bersih jiwa menyegarkan dari Serang, dari Banten, ya dari Makassar, dari Singapura, dari Sarawak Malaysia, dari Kuching, Sarawak, dari Malang, ya teman-teman semua, dari Sidoarjo, ya Bu Uti Prapti dari Sidoarjo ya, God bless you. Bu Hasna dari Malaysia, Tuhan memberkati. Bu Sarali dari Singapura, God bless you. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, ya bahkan dari berbagai kota-kota yang ada di Indonesia. Ya teman-teman semua kalian yang menulis, thank you. Ya buat Bu Asyawan Biru, buat Ibu Estar juga, God bless you dari Makassar. Ya Bapak Ibu Saudari, Ibu Delila Adang, God bless you ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya dari Sabah, Esbina, God bless you. Ya haleluya dari Manado, God bless you teman-teman semua yang bergabung pagi hari ini. Izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini ya teman-teman semua. Bu Tati, Sumiati dari Kerawang, God bless you teman-teman semua yang dari Kerawang juga, Tuhan memberkati. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Praise God. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, izinkanlah saya membawa kita semua sejenak ke dalam sebuah ruangan yang sunyi di dalam setiap hidup kita semua. Ya, ruangan yang sunyi Bapak Ibu Saudari. Ruangan apa itu? Itu adalah ruang ICU sebuah rumah sakit. Saudara, di rumah sakit itu ada seorang ayah atau seorang papa yang sedang terbaring lemah. Tubuhnya dipenuhi selang, tubuhnya dipenuhi dengan kabel-kabel monitor di rumah sakit itu Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Dan di sampingnya duduk seorang anak yang sudah sukses menjadi pengusaha besar. Anak itu memegang erat tangan papanya sambil dia berbisik kepada papanya, "Papa, tenang. Aku sudah membawa papa ke dokter yang terbaik, ke rumah sakit yang terbaik. Papa akan sembuh," kata anak yang kaya ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi sang papa dengan sisa tenaganya Bapak Ibu Saudari, dia hanya tersenyum tipis. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Dalam hatinya papanya itu berkata kepada anaknya, "Anakku, engkau memang mampu membawa papa kemana-mana ke rumah sakit yang terbaik, ke dokter-dokter yang terbaik. Tapi kali ini papa akan pergi seorang diri. Dan papa tidak bisa membawa serta mobil mewah yang kau berikan, rumah megah yang kau bangun, barang-barang yang sudah kau belikan buat papa. Papa tidak bisa membawa itu. Atau bahkan satu lembar pun dari uang yang kau tabung buat papa, papa tidak bisa membawa." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pemandangan seperti ini, atau mungkin yang lebih personal lagi, pernah mungkin kita saksikan, pernah kita alami, pernah kita jumpai, atau pernah kita hadapi secara pribadi dalam setiap hidup kita semua. Saudara, atau suatu hari nanti kita juga mungkin menjadi papa seperti itu, yang ada di rumah sakit dengan selang-selang seperti itu. Kita akan berdiri di ambang pintu kekekalan dalam setiap hidup saudara. Dan pada saat itu, realitas firman Tuhan ini menjadi sangat nyata. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. Saudara, saya mau mengajak kita semua, jika pada akhirnya kita semua akan pulang dengan tangan yang kosong, lalu untuk apa kita menghabiskan seluruh kehidupan kita hanya untuk mengisi sesuatu yang tidak akan pernah kita bawa? Ya, untuk apa kita habiskan seluruh hidup kita
hanya untuk mengisi sesuatu yang tidak akan pernah saudara dan saya bawa. Mari kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan saudara, biarkan Roh Kudus mengajarkan kita tentang apa yang benar-benar bernilai kekal dalam hidup saudara dan saya maupun keluarga-keluargamu. Saudara yang terkasih, coba perhatikan sejenak kehidupan kita hari-hari ini. Dunia terus berbisik kepada kita, kumpulkan lebih banyak lagi, simpan lebih banyak lagi, kejar terus karirmu, kejar terus sekolahmu, pendidikanmu. Miliki lebih banyak di dalam setiap hidupmu. Itu dunia berkata seperti itu. Saudara, dan kita berlari-lari pagi-pagi buta mengejar karir. Kita berhutang untuk membeli rumah yang lebih besar, membeli kendaraan. Kita bergonta-ganti kendaraan dan kita membuka banyak tabungan dalam setiap kehidupan kita semua. Kadang investasi di sini, kadang investasi di sana dan lain sebagainya. Bahkan kita sering mengukur berkat Tuhan itu dari seseorang. Ya, Bapak Ibu Saudari, berkat Tuhan dalam hidup seseorang, maksud saya Bapak Ibu Saudari, dari seberapa banyak yang ia kumpulkan di dunia ini. Kita akan terkagum kalau dia datang, kita ketemu orang yang rumahnya bagus. Kita akan kagum, ya Bapak Ibu Saudari, kalau ketemu orang yang mobilnya bagus dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudari. Saudara, seringkali kita mengukur berkat dari seseorang itu dari seberapa banyak yang ia kumpulkan di dunia ini. Namun pernahkah saudara dan saya merasa lelah? Pernahkah kita di tengah-tengah malam yang sunyi melihat tumpukan harta dan bertanya di dalam hati, untuk apa semua ini? Untuk apa semua ini? Saudara, jika suatu saat saudara dan saya pergi dalam hidup saudara, siapa yang akan menikmatinya? Dan apa yang akan kau dan saya bawa di dalam setiap hidupmu? Seorang filsuf terkenal, Bapak Ibu Saudari, yang bernama Socrates, dia pernah berkata, orang yang paling kaya bukanlah yang memiliki segalanya, tetapi orang yang paling kaya yang paling sedikit keinginan dan kebutuhannya. Saudara, namun sebelum Socrates, ya jauh sebelum Socrates, Bapak Ibu Saudari, dia berkata seperti itu, Alkitab sudah lebih dulu berbicara dengan sangat gamblang dan jelas melalui Rasul Paulus tadi di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. Paulus mengingatkan kita sebuah fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, baik yang kaya, baik yang miskin, baik CEO maupun buruh pabrik. Saudara, kita ini datang dengan kosong. Kita datang dengan tangan hampa, dan kita nanti akan pergi juga dengan tangan yang kosong, tangan yang hampa. Saudara, mari kita hadapi fakta ini dengan hati yang jujur, bukan untuk membuat saudara takut, bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi untuk membebaskan kita dari jerat kehidupan yang sia-sia. Saudara, Tuhan ingin melepaskan kita dari belenggu haus yang akan dunia ini mengejar yang fana di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan saudara, tentunya firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini rindu menuntun kita menemukan makna hidup yang sejati. Hidup yang diisi bukan untuk dunia, tetapi untuk kekekalan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, untuk kekekalan. Saudara yang terkasih, seringkali kita hidup seolah-olah dunia ini adalah tempat tinggal yang permanen dalam hidup kita semua. Padahal Alkitab dengan tegas mengingatkan kita bahwa kita ini hanyalah perantau, kita ini hanyalah orang asing di dunia ini. Dan hari ini kita akan merenungkan sebuah realitas yang mendasar, namun sering terlupakan bahwa hidup ini adalah sebuah titipan. Ya, hidup ini adalah sebuah titipan. Dan pada akhirnya saudara dan saya akan kembali pulang kepada sang pemilik kehidupan dengan tangan hampa, tidak bawa apa-apa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jika kita datang dengan tangan kosong dan akan pergi juga dengan tangan yang kosong, maka pertanyaan terpenting bukanlah apa yang kita kumpulkan, melainkan apa yang telah kita lakukan dengan apa yang dititipkan Tuhan kepada kita. Ya, inilah pertanyaannya. Ya, bukan apa yang saudara kumpulkan, tetapi apa yang saudara dan saya setelah lakukan dengan apa yang telah dititipkan Tuhan kepada kita. Saudara, mari kita buka hati dan menggali hal ini dalam setiap kehidupan kita semua.
Dan biarlah Roh Kudus menuntun kita untuk memahami ada 3 fondasi kebenaran mengenai kehidupan yang tidak membawa apa-apa ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pahamilah kehampaan kodrati manusia. Ya, di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-7, karena kita tidak membawa apa-apa ketika kita lahir. Ini terjemahan lainnya ya Bapak Ibu Saudari. Karena kita tidak membawa apa-apa ketika kita lahir ke dunia, dan tidak mungkin kita membawa harta apapun ketika meninggal dunia. Saudara, yang pertama yang saudara harus pahami bahwa saudara dan saya, kita ini tidak membawa apa-apa. Inilah kodrat manusia. Bapak Ibu Saudari, saudara dan saya tidak membawa apa-apa ketika saudara datang. Cuman oe-oe, nangis-nangis ya ketika saudara sebagai bayi itu. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus ingin menekankan ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupannya ketika kita tidak membawa apa-apa ketika datang ke dunia. Saudara, ini menunjuk pada fakta historis yang pasti. Saat kita lahir, kita tidak membawa serta satu kepemilikan pun di dalam setiap hidup kita semua. Gak ada orang yang lahir langsung kemudian punya SHM Bapak Ibu Saudara. Ya, yang ada sertifikat lahir ya. Bukan langsung punya, aku punya sertifikat rumah, punya kunci mobil dan lain sebagainya. Gak ada pas kita lahir semua seperti itu ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah saudara, jadi kalimat ini mau menekankan pada fakta historis yang pasti. Saat kita semua lahir, kita tidak membawa serta satu kepemilikan pun. Paulus sedang membandingkan realitas ini dengan bahaya kekayaan di dalam ayat yang ke-6 sampai 10 Bapak Ibu Saudari. Jadi konteksnya jelas adalah peringatan terhadap guru-guru palsu yang mengira bahwa ibadah itu adalah sarana untuk mencari keuntungan materi. Saudara, ayat ini harus dimengerti dalam kerangka teologi penciptaan. Ya Bapak Ibu Saudari, Ayub pasal pertama ya ayat 21 itu paralel dengan perjanjian lama yang dari ayat ini ya Bapak Ibu Saudari ya, dari 1 Timotius 6. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Jadi itu seperti paralel Bapak Ibu Saudari ya, 1 Timotius yang tadi kita baca ya Bapak Ibu Saudari, pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dengan Ayub 1 ayat yang ke-21. Saudara, ini mengajarkan bahwa status kita di hadapan Tuhan bukan ditentukan oleh harta benda. Ya, saudara, status saudara dan saya di hadapan Tuhan bukan ditentukan oleh harta benda, melainkan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari, Ayub salah satu contoh adalah orang yang terkaya di timur pada zamannya. Namun dalam satu hari dia kehilangan segalanya. Dia kehilangan harta, dia kehilangan anak-anak, dia kehilangan kesehatannya, bahkan istrinya suruh dia mengutuki Tuhan Allahnya. Saudara, dalam puncak penderitaan Ayub, dia tidak berteriak karena kehilangan harta itu, tetapi dia menyembah. Ayub mengerti bahwa kepemilikan duniawi itu bersifat sementara, dan identitasnya bukan terletak pada apa yang ia bawa atau apa yang ia miliki Bapak Ibu Saudari, melainkan pada siapa yang ia sembah dalam setiap kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, ketika saudara belajar karena kita tidak membawa apa-apa ketika lahir ke dunia ini, saudara yang terkasih, maka saya mau mengajak kita semua, milikilah kerendahan hati dalam setiap hidup saudara. Milikilah kerendahan hati. Ini yang pertama saya mau mengajak maknanya pada bagian yang pertama. Fakta bahwa kita lahir kosong, saudara, itu menghancurkan kesombongan manusia. Kamu itu bukan siapa-siapa ketika lahir. Saya juga bukan siapa-siapa ketika lahir. Ya, hanya nanti ketika kita hidup, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan kita punya ini, gelar ini, punya pangkat ini, akhirnya kadang melahirkan kesombongan yang semu, yang palsu dalam setiap kehidupan manusia. Oh, kamu siapa? Aku nih, lihat nih, ada nih angkat di sini Bapak Ibu Saudari. Oh, kamu siapa? Lihat tuh, rumahku banyak, investasiku banyak. Kamu cuman apa coba? Akhirnya Bapak Ibu Saudari, karena dia mengisi hidup seperti itu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dia menjadi sombong. Tetapi Alkitab mengajarkan supaya saudara dan saya rendah hati. Fakta bahwa kita lahir kosong, saudara, itu menghancurkan kesombongan manusia. Tidak ada seorang pun yang lahir membawa rekening bank. Tidak ada seorang pun yang lahir, Bapak Ibu Saudari, tadi seperti yang saya bilang, sudah membawa gelar-gelar akademik dia. Saudara, kesadaran ini memanggil kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Ingat baik-baik, kita semua datang itu kosong.
Ketika saudara lahir ke dunia, saudara tidak membawa apa-apa dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan kesadaran ini memanggil saudara dan saya untuk hidup tetap di dalam kerendahan hati. Jangan sombong Pak Bu. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin secara duniawi posisimu, pangkatmu lebih tinggi daripada orang-orang di sekitarmu. Tetapi di hadapan Tuhan kita semua sama Bapak Ibu Saudara. Semua sama. Kita adalah makhluk yang diciptakannya dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah pertama, saudara. Yang pertama saya mau mengajak kita semua miliki kerendahan hati. Lalu kedua, saudari miliki ketergantungan mutlak dengan Tuhan. Saudara, kekosongan saat kita lahir itu adalah bukti bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung pada anugerah Tuhan semata. Ya, hidup saudara bergantung kepada anugerah Tuhan semata. Jika kita tidak membawa apa-apa, maka setiap nafas, setiap talenta, setiap hari daripada Tuhan, bukan hasil usaha kerja kerasmu semata. Itu pun pemberian Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Satu ketika ada seorang pengusaha kaya meninggal dunia. Wah, pengusaha ini kaya raya Bapak Ibu Saudara. Ya, di pintu gerbang surga dia bertemu dengan Petrus Bapak Ibu Saudara. Ya, pengusaha itu berkata, Pak Petrus, aku nih ingin membawa sedikit kekayaanku ke surga. Bolehkah aku membawa satu koper kecil aja Pak Petrus? Lalu kemudian Pak Petrus Bapak Ibu Saudari tersenyum. Pak Petrus berkata, kamu boleh membawa, kamu boleh kok mencoba. Tetapi di surga ini tidak ada materi nak, kata Pak Petrus. Lalu pengusaha itu tetap memaksa dan membawa kopernya Bapak Ibu Saudari. Jadi ketika dia tiba di depan tahta Allah, ketika dia tiba di surga itu, Saudara Petrus bertanya, coba buka kopermu yang kau bawa. Apa yang kau bawa? Lalu kemudian dengan bangga, pengusaha itu membuka kopernya Bapak Ibu Saudari. Padahal tadi dia sudah masukin emas, dia sudah masukin properti, dia sudah masukin ini, itu Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tetapi ternyata isi kopernya kosong. Lalu kemudian dia bingung, padahal aku udah masukin ini loh. Aku udah masukin ini, tapi kenapa kosong? Lalu Petrus berkata, lihat, di dunia kamu sibuk mengisi koper itu dengan emas. Di dunia kamu sibuk mengisi koper itu dengan permata. Tetapi ketika kamu mati, yang bisa kamu bawa hanyalah koper kosong. Yang sama seperti saat kamu lahir dalam setiap hidupmu. Bapak Ibu, maka dari hal ini stoplah kita membanding-bandingkan dalam setiap hidup kita semua. Jangan iri dengan mereka yang kaya secara materi. Karena di hadapan Tuhan kita semua memulai dari titik yang sama. Kita semua memulai dari titik yang sama, yaitu kosong, datang kosong. Maka stoplah kita membanding-bandingkan diri kita. Jangan iri kepada keluarga itu, jangan iri kepada keluarga ini, jangan iri kepada suami itu, jangan iri kepada pribadi itu dan lain sebagainya. Seperti Kain yang iri kepada Habel, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dan akhirnya dia membunuh Habel pada saat itu. Saudara, sadarlah kita semua memulai dari titik yang sama, yaitu kosong. Maka stoplah membanding-bandingkan diri saudara, ya, kepada setiap keluarga-keluarga yang mungkin diberkati secara materi dalam setiap kehidupan mereka. Saudara yang terkasih, bersyukurlah dalam setiap kekurangan-kekurangan kita. Jika hari ini di dalam setiap hidup saudara kalian merasa kekurangan, ingatlah bahwa saudara dan saya tidak membawa apa-apa saat kita lahir. Tetapi Tuhan tetap memelihara hidup kita kan, sampai hari ini. Tuhan tetap memelihara hidup saudara dan saya. Masih bisa makan, masih bisa bernafas. Makanya asal ada makanan pakaian, cukuplah. Itu filosofi daripada Alkitab. Ya, yang diajarkan Alkitab Bapak Ibu Saudara. Yang penting asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi karena manusia ya Bapak Ibu Saudara banyak keinginannya. Makanya tidak pernah cukup di dalam setiap kehidupannya. Saudara, bersyukurlah dalam setiap kekuranganmu. Jika kalian merasa hari-hari ini saudara sedang kekurangan, ingatlah bahwa saudara tidak membawa apapun saat saudara lahir. Tetapi Tuhan tetap memelihara hidup kita semua. Itu adalah bukti kasih setia Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Itulah bukti kasih setia Tuhan dalam setiap hidupmu. Yang kedua saya mau mengajak kita semua. Saudara, kita datang kosong, pulang kosong, tidak membawa apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudara, sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa. Datang gak bawa apa-apa, pulang nanti juga tidak bawa apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, yang kedua, sadari dalam setiap kehidupan kita semua, kita pun nanti pulang tidak membawa apa-apa.
Saudara yang terkasih, yang berarti kalau kita belajar lewat hal ini, ketika nanti saudara dan saya keluar dalam setiap kehidupan kita di dunia ini, Paulus menegaskan ya bahwa manusia itu terbatas, ada ketidakmampuan di dalam setiap kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudari, untuk membawa apa-apa itu. Manusia tidak akan mampu membawa apapun, tetap akan kosong ketika dia pulang nanti, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Saudara, ini adalah kebalikan dari budaya dunia yang mengukur kesuksesan berdasarkan akumulasi harta yang mereka punya. Tetapi Paulus, Bapak Ibu Saudari, mengingatkan kita ini tetap memiliki ketidakmampuan. Walaupun kamu mengakumulasi begitu banyak hartamu di dunia ini, tetapi tetap kamu akan datang kosong atau pulang kosong, maksud saya. Saudara, prinsip perjanjian baru mengajarkan, ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, bahwa harta dunia itu adalah mamon yang tidak kekal. Mamon yang tidak kekal. Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, memberi perintah. Jangan mengumpulkan harta di bumi yang bisa rusak, tetapi kumpulkanlah harta bagimu di surga. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi ayat ini bukan anti harta, sekali lagi. Bukan anti harta, tetapi anti keterikatan. Perhatikan baik-baik. Yesus mengajarkan saudara bukan anti harta, tetapi anti terikat dengan harta. Di dalam setiap hidupmu, ini penting sekali dalam setiap hidup manusia. Karena biasanya manusia semakin hartanya banyak, semakin dia nggak bisa tidur, Pak, Bu. Ya, nanti dia pikirin harga sahamnya dia. Ya, aduh, ya kalau misalnya masukin sahamnya masih 10 juta mah nggak berasa, Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau udah masukin triliunan, ratusan miliar berasa. Ya, 3% saja kurang berasa, 5% aja naik berasa, Bapak Ibu Saudari. Maka hidupnya nggak tenang. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, jadi ayat ini bukan anti harta, tetapi anti keterikatan dengan mamon. Saudara, yang tidak bisa kita bawa itu adalah materi, tetapi yang bisa kita kirim nanti ke depan adalah dampak kekal dari cara kita menggunakan materi itu. Amin. Yang setuju katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang memiliki dampak kekal di dalam setiap kehidupan saudara dan saya dari cara kita menggunakan materi itu. Itulah yang berdampak kekal di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau cuman Bapak Ibu Saudari shopping, jalan-jalan, ya Bapak Ibu Saudari kau pakai buat hal-hal itu, ya Bapak Ibu Saudari itu tidak berdampak kekal dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara memiliki keinginan yang lebih banyak, ya setiap gaji naik, bukan mendukung segala pekerjaan Tuhan, tetapi keinginannya lebih banyak. Bukan mendukung orang tuamu, tetapi keinginannya lebih banyak. Nonton konser Bapak Ibu Saudari, ya bisa sampai 15 juta, 20 juta ya untuk satu konser. Belum ada yang di VIP sampai puluhan juta, ratusan juta. Hanya nonton untuk 1-2 jam, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Hanya untuk semangat-semangat Bapak Ibu Saudari, joget-joget, padahal dia belum tentu kenal saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, itu kan kebodohan manusia. Ya kita ngefans sama orang tersebut atau grup band itu, tetapi Bapak Ibu Saudari belum tentu grup band itu kenal sama kamu. Ya, dia nggak kasih makan kamu, dia nggak kasih kerjaan sama kamu dan lain sebagainya. Tetapi ada orang yang bisa menggilai seperti itu, ngefans berat Bapak Ibu Saudari, ya sama band-band misalkan di Korea, band-band di luar negeri atau band-band di Indonesia, ada yang seperti itu. Saudara, di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21 ada kisah Yesus bersama dengan orang kaya di sana. Tetapi Tuhan Yesus bilang di sana ada orang kaya yang bodoh. Saudara, ini adalah contoh. Ya, dia memiliki lumbung yang melimpah dalam setiap kehidupannya. Ketika dia memiliki lumbung yang berlimpah, dia berkata dalam hatinya, istirahatlah hai jiwaku, makan, minum, dan bersenang-senanglah. Namun Allah berkata, hai kamu orang bodoh, ada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan itu, untuk siapakah itu nanti? Saudara, dia gagal karena dia mengira bahwa nanti pas dia keluar, dia mati. Saudara, itu adalah akhir dalam setiap kehidupannya. Padahal nanti ketika kita mati, itu titik awal kita hidup kekal. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Ya, ketika nanti mati Bapak Ibu Saudari, itu titik awal untuk saudara memperoleh hidup di dalam kekekalan. Itu adalah peralihan menuju kekekalan Bapak Ibu Saudari. Saudara, ternyata orang kaya itu yang bodoh itu hanya fokus pada isi lumbung ya di dunia ini. Dia lupa untuk mengisi rekening surgawi di dalam setiap kehidupannya.
Dia hanya fokus mengisi lumbung duniawi dalam setiap kehidupannya. Padahal ada lumbung surgawi yang seharusnya dia bisa isi dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi perhatikanlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi apa yang saudara kirim nanti di kekekalan atau ke depannya, itulah dampak kekal dari cara kita menggunakan apa yang sudah dipercayakan Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Jadi yang kedua, saudara, pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil, saudara, sifat materi itu adalah fana. Ya, sementara. Emas itu fana, perak itu sementara, rumah itu dimakan ngengat karat Bapak Ibu Saudari. Jabatan itu juga saudara mau sampai bintang berapa juga Bapak Ibu Saudari, satu ketika harus pensiun. Ya, bahkan nama besar sekalipun. Ya Bapak Ibu Saudari, dulu kita punya tokoh-tokoh besar zaman-zaman dulu, baik dari presiden kita di Indonesia yang pertama, tokoh besar. Kalau saudara di China Bapak Ibu Saudari ada Genghis Khan, ya, ada lagi dulu di Eropa Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan itu Alexander the Great. Belum lagi Bapak Ibu Saudari Julius Caesar, bahkan tokoh-tokoh besar lainnya Bapak Ibu Saudari dalam sejarah dunia. Saudara, mereka memiliki segala harta di dalam setiap kehidupan mereka, kekuasaan, jabatan, tapi semuanya itu akan ditinggalkan ketika saudara keluar dari bumi ini. Saudara, kematian itu adalah batas absolut dari setiap kepemilikan materi yang saudara miliki. Walaupun saudara sudah buat sertifikat rumah, saudara sudah buat sertifikat emas buat kehidupan saudara atas nama saudara, tetapi ketika kita mati, itu adalah batas absolut bahwa saudara dan saya tidak akan memiliki material-material itu, walaupun saudara sudah buat itu atas namamu sendiri. Saudara, ini mengajak kita semua untuk tidak menjadikan materi sebagai ilah, sebagai Allah lain di dalam setiap hidup saudara dan saya. Karena sifat materi itu adalah fana, tidak akan saudara bawa nanti sampai kekekalan Bapak Ibu Saudari. Dan batasnya nanti ketika saudara mengalami kematian, saudara baru sadar apa yang saya sampaikan ini. Gak akan saudara bawa, walaupun saudara rumah itu sudah atas namamu, ya, emas itu sudah atas namamu, ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, saham itu sudah atas namamu, dan apapun perusahaan itu sudah atas namamu, tidak akan kau bawa nanti ketika saudara dan saya mengalami kematian. Itulah batas absolut kepemilikan material dalam setiap hidup saudara, dan itu akan ditinggal Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup saudara. Hal ini menyadarkan setiap kehidupan kita semua, saudara, untuk tidak menjadikan materi sebagai Allah di dalam setiap hidupmu. Karena sifat materi itu adalah fana atau terbatas. Yang kedua, atau pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil, saudara, mari kita fokus kepada warisan rohani dalam hidup saudara dan saya. Karena kita tidak bisa membawa materi, maka satu-satunya yang bisa menyusul kita di kekekalan Bapak Ibu Saudari adalah buah rohani. Buah rohani itu adalah jiwa-jiwa yang kita menangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karakter Kristus yang dibentuk dalam setiap kehidupan kita semua. Dan kasih yang kita tabur dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Itulah Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, satu-satunya yang bisa menyusul nanti kita di kekekalan adalah buah-buah rohani pelayanan saudara. Apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan selama saudara hidup di dunia ini. Apakah ada jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat setiap hidupmu? Apakah ada karakter Kristus yang dibentuk di dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Dan apakah kasih saudara yang saudara miliki, saudara tabur bagi setiap orang-orang di sekitarmu? Itu Bapak Ibu Saudari yang akan menyusulmu dan menyusulku di kekekalan nanti. Maka fokuslah pada warisan rohani dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Makanya saya ajak terus Bapak Ibu Saudari bukan hanya untuk mendengar, tapi hidupi firman Tuhan. Ketika nanti di akhir sesi saya mengajak saudara untuk memberi persembahan, saudara gak usah gimana-gimana. Kalau memang Roh Kudus yang menggerakkan hatimu, silakan. Kalau memang saudara tidak tergerak sama sekali, ya urusan masing-masing hati setiap orang Bapak Ibu Saudari. Kalau kami sebagai hamba Tuhan hanya mengajak saja orang untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan. Gak bisa memaksakan hati. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, oh harus dukung gereja saya ya, harus dukung pelayanan Pastor Deso ya, enggak Bapak Ibu, biasa saja. Saudara mau dukung silakan, enggak mau dukung enggak masalah Bapak Ibu Saudari, karena ini pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Tinggal saudara, hati saudara, maukah Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan mengumpulkan atau Bapak Ibu Saudari memberikan warisan rohani? Fokuslah kepada warisan-warisan rohani ini dalam setiap hidup saudara. Satu ketika seorang misionaris tua yang sedang sekarat di sebuah panti jompo Bapak Ibu Saudari, dia tidak memiliki apa-apa kecuali sebuah Alkitab usang
dan pakaiannya di badan Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian ada seorang teman menjenguknya dan berkata, "Pak, seumur hidup tuh Bapak mengabarkan Injil di pedalaman. Apa yang Bapak dapatkan? Tidak ada rumah, bahkan rumah kecil pun tidak ada Pak. Tidak ada uang untuk pensiun." Lalu kemudian misionaris itu Bapak Ibu Saudari, dia tersenyum lemah dalam setiap hidupannya. Matanya berbinar, lalu dia menjawab, ya Bapak Ibu Saudari temannya itu, "Hai kawan, aku tidak akan membawa rumah mewah ke surga. Tetapi aku membawa 1000 orang suku pedalaman yang akan berdiri di sampingku di hadapan Kristus. Itu adalah kiriman yang sudah sampai di sana sebelum aku tiba." Kata penginjil itu Bapak Ibu Saudara. Ternyata dia sudah memenangkan 1000 orang suku di dalam pedalaman. Yang mungkin manusia nggak lihat itu. Mungkin YouTube tidak keker Bapak Ibu Saudari dengan kamera gitu ya Bapak Ibu Saudari, seperti orang zaman ini kan. Semua dikeker, ketika memberi dikeker, ya dikamerain, divideoin. Ketika memberi makan divideoin, ketika sudah berbuat ini divideoin semua ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi misionaris itu Bapak Ibu Saudari, memang tidak ada yang memvideokan. Tetapi di sorga, saudara, kamera itu CCTV-nya Bapak Ibu Saudari 24 jam. Itulah buktinya nanti ada CCTV surga dalam setiap kehidupannya. CCTV dunia bisa mati Bapak Ibu Saudari, tapi CCTV surga tidak pernah mati. Makanya saudari yang kasih oleh Tuhan, mari saudara, ayo evaluasi kepemilikan dalam setiap hidup saudara. Tanya kepada dirimu sendiri, jika Yesus datang ya besok pagi, andai kata Bapak Ibu Saudari, apakah saudara akan mati-matian mempertahankan materimu, mobil barumu, rumah barumu? Atau akankah saudara dan saya lega karena saudara telah menggunakan semua mamon itu untuk melayani Tuhan? Saudara telah menggunakan mamon itu untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan, membantu orang-orang yang susah, membantu fakir miskin, mereka yang perlu makan saudara beri makan, mereka yang perlu sekolah saudara sekolahkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari evaluasi kembali. Tanyakan ini pada dirimu sendiri, kalau Tuhan Yesus datang, apakah saudara mempertahankan mati-matian materi itu, atau saudara sudah memiliki kelegaan karena saudara telah menggunakannya untuk melayani Dia dalam setiap hidup saudara dan saya. Ayo Bapak Ibu Saudari, belajarlah hidup sederhana, latihlah gaya hidup tidak boros dalam hidup saudara dan saya. Makin banyak gaji, makin besar Bapak Ibu Saudari pemasukan, jangan makin besar juga pengeluaran Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, ayo latih gaya hidup sederhana. Latihlah gaya hidup yang tidak boros. Semakin besar pemasukan, saudara, semakin batasi keinginan, harusnya begitu yang benar. Semakin besarnya pemasukan, semakin batasi keinginan saudara untuk memiliki ini, memiliki itu, dan lain sebagainya. Batasi. Bahkan sampai matikan keinginan-keinginanmu di dalam setiap hidupmu, sehingga engkau dapat mengelola apa yang dipercayakan itu. Dan itu Bapak Ibu Saudari sebagai salah satu upaya saudara sedang mengumpulkan harta di sorga. Saudara ingatlah, hidup sederhana bukan karena miskin. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan karena kita miskin, tetapi karena kita sadar bahwa semua milik kita yang ada sama kita itu semua adalah titipan yang satu saat akan diserahkan kembali kepada Tuhan. Lihatlah kalau saudara parkir, ya Bapak Ibu Saudari, dimanapun, di perkantoran, di supermarket, saudara parkir mobil saudara. Ya, mau 1 jam, 2 jam saudara parkir. Ya lalu kemudian saudara titipkan dapat tiket. Nanti saudara mau ambil lagi setelah saudara pulang ke supermarket. Tuh tukang parkir di situ dia nggak akan marah-marah. Dia nggak akan ngamuk-ngamuk. Itu mobil gue di sini kan udah jadi mobil gue di sini. Tukang parkir itu nggak akan marah-marah. Dia tahu itu bukan mobilnya dia. Itu hanya titipan, dititipkan. Saudara, sama, kita ini dititipkan semua di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi kalau satu ketika titipan itu akan diambil kembali oleh Tuhan, entah itu lewat pergumulan-pergumulan hidup, entah saudara harus berpulang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sadarlah sejak sekarang, milik kita semua adalah titipan yang suatu saat akan diserahkan kembali kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, saat saudara pulang ke rumah Bapak, tidak ada satupun yang saudara bawa selain kehidupan yang terus menyembah dan melekat kepada Tuhan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sedang belajar ya, datang kosong tadi pulang kosong dalam setiap hidup saudara. Karena kita tidak membawa apa-apa ketika lahir ke dunia, dan tidak mungkin kita membawa harta apapun ketika kita meninggal dunia. Yang ketiga, saya mau mengajak kita semua, saudara, ya, inilah strategi untuk mengisi kehidupan data kekal saudara. Ya,
Strategi mengisi data yang kekal dalam hidupmu, hiduplah untuk kemuliaan Allah. Saudara, jika 1 Timotius 6 ayat yang ke-7, ya Bapak Ibu Saudari, itu mengajarkan kita semua, itu sebuah premis sebenarnya dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka ayat 8 sampai 10, saudara, itu adalah kesimpulan logis. Paulus berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara baca ayat setelahnya ya Bapak Ibu Saudari, supaya saudara memahami. Saudara, ini adalah pola pikir ya cukup di dalam setiap kehidupan anak-anak Allah. Fokus utama bukan pada akumulasi, tetapi Bapak Ibu Saudari, fokus utama mereka adalah mengejar kebenaran, mengejar ibadah, mengejar iman, mengejar kasih, mengejar kesabaran, mengejar kelemah lembutan. Itu ada di ayat yang ke-11, saudara bisa lihat di sana. Saudara, jadi konsep pembawa di sini harus dilihat dalam terang 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang menerima apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saudara, meskipun kita tidak membawa materi, tetapi kita membawa pertanggungjawaban atas setiap perbuatan-perbuatan kita, atas setiap penggunaan-penggunaan yang dipercayakan kepada kita. Saudara, kita membawa pertanggungjawaban. Materinya tidak kita bawa, tetapi saudara dan saya akan bertanggung jawab. Karena semua kita harus menghadap nanti tahta pengadilan Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari, seorang kasir di Alfamart, Indomart, Bapak Ibu Saudari di supermarket, dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang ada di meja kasir itu. Dia tahu dia sebagai pengelola, dia akan bertanggung jawab kepada yang empunya nanti Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sama di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik, walaupun harta tidak kau bawa, tetapi pertanggungjawaban kau bawa. Atas setiap perbuatan-perbuatanmu, atas setiap penggunaan-penggunaan harta yang dipercayakan itu, atau mamon yang dipercayakan itu di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, inilah data kekal yang akan dinilai oleh Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari, bagaimana saudara menggunakan itu semua dalam setiap hidup saudara dan saya. Musa ketika dia meninggal di Gunung Nebo, Bapak Ibu Saudari, dia tidak masuk ke tanah Kanaan. Secara materi dia tidak membawa apa-apa. Dia meninggalkan istana Mesir. Dia tidak memiliki rumah di padang gurun Musa dalam setiap hidupannya. Tetapi di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-26. Yuk kita buka yuk, Ibrani pasal 11. Ya, ayat yang ke-26. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudara, Ibrani 11 ayat 26 berkata dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Musa itu ternyata mengisi data kehidupannya, ya, atau data kosong dalam setiap kehidupannya itu, saudara, dengan kesetiaan. Musa itu mengisi data kehidupannya dengan apa? Kepemimpinan rohani, di mana dia menjadi berkat buat orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir pada saat itu. Musa mengisi data kehidupannya dengan apa Bapak Ibu Saudari? Dengan ketaatan. Saudara, ketika dia mati tangannya kosong, nggak bawa apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudari, tangannya kosong dari emas, tapi Bapak Ibu Saudari, dia penuh dengan upah surgawi yang disediakan oleh Allah dalam setiap kehidupan Musa, dalam setiap hidupnya. Saudara, maka bagian ketiga Bapak Ibu Saudari, maka isilah data-data kekal dalam setiap hidup saudara. Kumpulkanlah harta di surga ini, hiduplah untuk kemuliaan Allah. Maka Bapak Ibu Saudari, pemaknaan pertama pada bagian yang ketiga ini saudara diingatkan untuk kita memiliki panggilan stewardship. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk mati dengan tangan yang penuh harta. Kita ini Bapak Ibu Saudari dipanggil untuk menjadi pengelola, manajer. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk mati dengan tangan yang penuh dengan harta. Tetapi dia meminta kita untuk hidup dengan tangan yang selalu terbuka seperti ini Bapak Ibu Saudari. Ya, bahkan saudara nggak boleh megang segini John nih. Ini sisir Bapak Ibu Saudari. Kok jadi sisir ya? Ya, andai kata ini harta saudara, jangan saudara pegang seperti ini. Ya, jadi kalau Tuhan mau ambil ya itu nanti akan susah. Ya, Bapak Ibu Saudari, saudara akan sakit kalau saudara memegang sesuatu kepemilikan seperti ini. Satu ketika Tuhan ambil Bapak Ibu Saudari, saudara main tarik-tarikan, tapi pasti Tuhan akan ambil. Itu akan sakit di hati. Jangan juga begini Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ini masih saudara pegang. Yang bagus begini Bapak Ibu Saudari. Ya, yang bagus seperti ini.
Saudara, dengan tangan yang terbuka. Jadi kalau nanti Tuhan mau ambil Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya kita biasa saja. Tuhan mau percayakan puji Tuhan, Tuhan mau ambil puji Tuhan, Tuhan mau salurkan puji Tuhan. Semua tetap puji Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Nah biasanya masalahnya orang itu begini Bapak Ibu Saudari. Jangan sisir yang lilian Bapak Ibu Saudari ya. Tapi gak apa-apa ya Bapak Ibu Saudari. Hadir seketika saja apa yang ada di depan saya langsung ambil Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah meminta kita untuk mati dengan tangan penuh harta. Tetapi Dia meminta kita hidup dengan tangan yang terbuka. Memberkati orang lain, membangun kerajaannya, mendukung segala pekerjaan Tuhan, mendukung orang tuamu yang sudah tua. Bapak Ibu Saudari, jangan lupa, waktu kecil kamu kan dirawat sama orang tuamu. Ya, ada 5 anak, ya dirawat 5-5-nya sama papa mamanya. Nanti ketika mereka tua, jangan lupa saudara rawat mereka balik. Ya, jangan nanti, oh kamu aja deh, aku kan sibuk. Kamu aja deh, aku kan sibuk. Kamu aja deh. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo saudara jangan seperti itu. Ya dalam setiap hidup saudara dan saya. Ingat ya, Dia meminta kita untuk hidup dengan tangan yang terbuka. Belajar memberkati orang lain. Ya ingatkan pasanganmu, ayo kita harus menjadi berkat buat orang tua, buat mertua, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ya buat orang-orang yang kita kasihi, ya gunakan semua apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, mari ya kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua bahwa data yang kita isi selama hidup itulah penggunaan talenta, itulah waktu, itulah kekayaan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah data yang kita isi selama kita hidup. Gunakan talenta saudara untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan waktu saudara bukan untuk nonton-nonton saja. Bukan untuk buang-buang waktu atau tidur-tidur saja. Tetap tidur itu perlu 8 jam. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi gunakanlah waktu-waktu di dalam setiap hidup saudara untuk bermanfaat untuk kepentingan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya inilah panggilan kita dalam mengelola dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian yang kedua pemaknaannya saudara, ketika nanti mati itu adalah kelulusan kita semua. Ya, ketika nanti kita mati Bapak Ibu Saudari itulah kelulusan bagi kita semua. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan saat dimana data kehidupan kita, saudara, kesetiaan, pelayanan, karakter itu menjadi satu-satunya mata uang yang berlaku di hadapan Kristus. Jadi kematian itu bukan akhir dalam setiap hidup saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudari saat dimana data kehidupan kita, kesetiaan kita, pelayanan kita, buah-buah rohani tadi, ya karakter kita seperti Kristus, itu menjadi satu-satunya mata uang yang berlaku di hadapan Kristus. Jadi kematian itu adalah proses kita diluluskan Bapak Ibu Saudari. Selamat kamu telah lulus, masuklah kamu hai hambaku yang baik dan setia. Amin Bapak Ibu Saudari, itu yang kita nantikan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Satu ketika ada sebuah kisah tentang seorang, ya Bapak Ibu Saudari, orang yang kaya yang sangat pelit. Ya kita sebut aja orang kaya sangat pelit Bapak Ibu Saudari. Satu hari ya ada seorang pengkhotbah datang menemuinya. Ya orang kaya yang pelit itu berkata, Pak Pendeta, saya setuju dengan khotbah Bapak bahwa kita tidak bisa membawa apa-apa saat nanti kita mati. Tapi saya tidak akan mati bodoh Bapak Pendeta. Saya akan menyuruh keluarga saya memasukkan semua uang saya ke dalam peti mati nanti. Biar saya bawa mati. Ya, lalu kemudian Bapak Pendeta itu pengkhotbah itu hanya tersenyum saja. Beberapa tahun kemudian ternyata orang kaya yang pelit ini Bapak Ibu Saudari ternyata mati, dia meninggal. Keluarganya bingung Bapak Ibu Saudari. Karena hartanya itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan atau orang kaya itu sempat berpesan agar uangnya dimasukkan ke dalam peti. Jadi ketika peti dibuka ternyata di dalamnya ada sebuah cek senilai seluruh hartanya Bapak Ibu Saudari. Dan di belakang cek itu tertulis nanti ini bisa ditarik di bank surga. Dia buat itu sendiri dalam setiap kehidupannya. Saudara saya ingatkan baik-baik sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Tidak ada ATM di surga. Ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara mau seperti itu tidak ada ATM nanti di surga. Satu-satunya yang saudara bisa tarik nanti Bapak Ibu Saudari itu adalah upah dari pelayanan kita selama di bumi ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Gak ada ATM di surga. ATM bank ini, ATM bank itu nggak ada Bapak Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, jadi yang kita bisa tarik dalam setiap kehidupan kita nanti di surga itu upah dari pelayanan kita di bumi ini, upah dari kehidupan kita membesarkan anak-anak kita supaya mereka jadi takut Tuhan, upah setia kita sebagai seorang suami kepada istri,
Upah setia kita di hadapan Tuhan sebagai seorang istri kepada suami. Kita setia melayani Tuhan walaupun kita tidak dibayar, tidak digaji, ya tidak diberikan love gift dalam setiap hidup kita semua. Itu upah-upah yang menanti kita semua. Kita tetap setia melakukan itu semua. Walaupun tidak ada orang yang mengapresiasi. Bapak Ibu Saudari, saya sudah pernah bilang, satu ketika waktu saya muda, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saya ini pernah, ya waktu saya belum jadi pendeta atau sesudah jadi pendeta ya Bapak Ibu Saudari, maksudnya masih sekolah pada saat itu. Saya ada di satu gereja Bapak Ibu Saudari, saya tinggal di koster gereja atau pastori gereja, di mana setiap hari saya membersihkan gereja, ya Bapak Ibu Saudari, saya menyikat WC gereja, Bapak kamar mandi gereja, semua saya lakukan. Itu sekitar ada 2-3 ruko waktu itu, dari 1 ruko, 2 ruko sampai 3 ruko. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika jemaat-jemaat nanti setelah selesai ibadah, saya rapikan kembali semua itu Bapak Ibu Saudari, dan saya melakukannya dengan sukacita dalam setiap kehidupan saya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Dan saudara, itu melatih setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, itu melatih. Untuk apa? Supaya saudara memiliki hati Kristus. Jangan pernah hitungan. Walaupun tidak ada yang mengapresiasi, waduh Pak Pendeta, Pastor Deso nih luar biasa ya. Nggak ada yang apresiasi Bapak Ibu Saudari ketika saya bersih-bersihkan itu. Tetapi saya percaya surga itu melihat di tempat-tempat yang tersembunyi. Apa yang kita kerjakan itu Bapak Ibu Saudari. Dan saya tidak pernah merasa risih ketika saya harus membersihkan ini, membersihkan itu. Bahkan anak-anak muda yang saya layani, saya ajak, yuk kita rapikan bareng-bareng gereja. Sampai Bapak Ibu Saudari, pelayanan saya itu bisa membawa setiap orang-orang muda untuk, dia kadang datang ke tempat kami untuk nginep beberapa hari. Bahkan ada yang mau tinggal bareng karena terberkati. Gak pernah saya bisa kasih sesuatu atau berkat secara materi berlebihan dalam setiap hidup mereka. Tetapi mereka mau dibimbing dalam setiap hidup mereka. Kehidupan kita perlu jadi berkat seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita tahu karena kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Maka mari investasikan kekal. Ya, investasi kekal kita maksud saya. Saudara, mulailah hari saudara dengan memindahkan uang dari rekening dunia ke rekening surga. Melalui apa? Melalui persepuluhan saudara. Jangan saudara terjebak, persepuluhan boleh atau tidak boleh sih? Saudara, kalau memang saudara Roh Kudus mengingatkan saudara memakai kata persepuluhan, silakan 10% boleh, 5% boleh, 7% boleh, 12% boleh, 50% boleh. Jangan terjebak dengan nilai prosentase persepuluhan itu. Saudara, semua persembahan itu mengajar saudara untuk bermurah hati. Wah, saudara cari ayat, tapi kan Lewi dulu begini Pak Pendeta. Saya kasih tahu Tuhan, Lewi itu tidak mendapat bagian Bapak Ibu Saudari, 11 suku mendapat bagian. Lalu kemudian Tuhan bilang, hai 11 suku, abang-abang saudara-saudara Lewi ini semua, tolong berkati Lewi. Tolong sisihkan 10%. Jadi saudara-saudaranya ini dilatih untuk bermurah hati kepada Lewi. Makanya digunakan kata persepuluhan. Tapi poin persepuluhan itu Bapak Ibu Saudari, supaya kamu 11 suku bermurah hati kepada satu suku ini. Jadi setiap persembahan apapun itu namanya termasuk persepuluhan. Saudara mengajar saudara untuk bermurah hati. Jangan terjebak dalam boleh atau tidak bolehnya. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau memang Roh Kudus tidak menggerakkan hatimu untuk memberi, ya sudah gak usah memberi. Kalau saudara memang happy, kalau memang damai sejahtera. Tapi kalau saudara tidak damai sejahtera, Roh Kudus mengingatkan untuk memberi tetapi saudara tidak memberi, itu baru masalah. Ya Bapak Ibu Saudara, makanya setiap pemberian-pemberian kita semua di channel Pastor Deso, saya selalu bilang, saudara dikomando oleh Roh Kudus. Jangan lupa kalau saudara-saudari dikomando sama Roh Kudus, saudara mau tabur kemana, saudari yang kasih oleh Tuhan, lakukan dengan setia dan taat dalam setiap hidup saudara. Nggak selalu ke Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa mendukung kemanapun. Karena saya menggawangi Pastor Deso, ya saya mengajak saudara memberi ke tempat ini dalam pelayanan Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita mulailah hari kita dengan memindahkan uang dari rekening dunia ke rekening surga Bapak Ibu Saudari. Melalui apa? Persepuluhan kita, persembahan kita, atau kita memberi kepada mereka yang berkekurangan, memberi makan, memberi mereka sekolah. Ya Bapak Ibu Saudari, memberikan mereka tempat tinggal yang layak ketika mereka mungkin tidak memiliki tempat tinggal. Ya Bapak Ibu Saudari, ini dalam rangka kita memindahkan uang dari rekening dunia ini ke rekening surga. Amin Bapak Ibu Saudari. Kan banyak orang udah tua tetap tidak mau memindahkan uangnya. Masih mau mengumpulkan saja lebih banyak, menimbun lebih banyak. Buat apa? Kan nanti juga pulang kosong. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Bahkan kalau mati pun Bapak Ibu Saudari, kalau masih mikirin tentang materi, saudara udah gak waktunya orang-orang yang umur 60-an ke atas, 70-an tahun ke atas memikirkan hal-hal itu.
Ya Bapak Ibu Saudari, ayo saudara belajar untuk saudara mulai memindahkan hati. Kalau saudara pengen memindahkan uang dari rekening dunia ke rekening surga, belajar dulu memindahkan hati saudara dari dunia ini kepada Tuhan. Belajar dari memindahkan hati. Maka jangan biarkan kesibukan ya di dalam mencari nafkah membunuh kerinduan-kerinduan kita untuk melayani Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudari. Ya saya tahu kalian semua sibuk dalam setiap kehidupan kalian semua Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Tetapi jangan pernah biarkan kesibukan-kesibukan. Baik saudara membuka toko, ya Bapak Ibu Saudari, saudara bekerja di satu tempat, ya untuk mencari nafkah dalam setiap hidup saudara. Membunuh kerinduan-kerinduanmu untuk melayani Tuhan. Pak Pendeta maaf, saya sibuk. Pak Pendeta maaf, Pak Pendeta maaf, Pak Pendeta maaf. Karena saya sibuk dan lain sebagainya. Saudara, waktu yang kalian habiskan ya untuk memuridkan orang lain, waktu yang kalian habiskan untuk melayani Tuhan di dalam pekerjaannya, itu adalah satu-satunya data yang akan kalian temui di seberang sana. Di langit biru dan bumi biru, ya langit baru dan bumi baru Bapak Ibu Saudari maksud saya. Itu yang akan kita temui di seberang sana. Di seberang lautan yang luas nanti Bapak Ibu Saudari. Itulah yang akan saudara temui ketika saudara waktu saudara habiskan untuk melayani Tuhan. Gak pernah sia-sia. Dan saya mau merangkum pada kesempatan saat hari ini. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan sebuah kebenaran yang membebaskan. Kita datang kosong, kita nanti pergi kosong. Namun ketahuilah, saudara, kekosongan itu bukanlah akhir yang tragis. Melainkan itu adalah awal dari sebuah perjalanan iman yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, kosong saat kita lahir mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan bergantung penuh pada anugerah Tuhan. Lalu kemudian kosong pada saat saudara mati memperingatkan saudara dan saya agar tidak terikat pada dunia yang fana ini. Karena kita tidak akan membawa satupun materi. Ya Bapak Ibu, bahkan 100 perak, 1 sen atau apa 1 dolar pun dalam setiap hidup saudara. Saudara, tidak satupun yang akan saudara bawa, satupun materi itu melewati liang kuburmu. Ya, kosong saat mati. Jadi memperingatkan kita agar tidak terikat pada dunia yang fana. Dan yang ketiga tadi saudara diajak, namun di antara kosong dan kosong itu, saudara datang kosong, pulang kosong, tapi di antaranya ada Bapak Ibu Saudari. Namun di antara kosong dan kosong itu ada rentang waktu yang disebut hidup. Saudara, di dalam rentang waktu itulah Tuhan memberi kita kesempatan untuk mengisi data kekal itu dalam setiap hidup saudara. Maka isi hatimu, pikiranmu bukan dengan perkara-perkara yang fana, bukan dengan perkara-perkara yang jorok dalam setiap hidup saudara. Ya, apalagi perkara-perkara materialistis. Ya Bapak Ibu Saudari, isi rentang waktu itu yang disebut hidup itu Bapak Ibu Saudari. Karena di dalam rentang waktu itulah Tuhan memberi kita kesempatan untuk mengisi data kekal itu. Kita bisa mati kosong harta dalam hidup kita semua, tetapi kita bisa kaya di dalam Tuhan. Jadi kalau kamu lagi kosong hartamu hari-hari ini, saudara gak usah nangis. Biasa saja Bapak Ibu Saudari. Tapi tetap kita kaya di dalam Tuhan. Kita tidak mengeluh. Tetap kita bertanggung jawab. Tetap kita mengerjakan bagian. Tetap kita bekerja keras dalam setiap hidup kita semua. Saudara, walaupun kita kosong harta ketika nanti kita mati juga Bapak Ibu Saudari. Tetapi ingat, kita akan kaya ya Bapak Ibu Saudari di dalam Tuhan. Dalam setiap hidup kita semua. Walaupun kita mati kosong harta, tetapi kaya di dalam Tuhan ketika nanti kita mati. Saudara, pertanyaannya bukanlah berapa banyak yang kau kumpulkan. Pertanyaannya adalah apa yang telah kau lakukan dengan apa yang telah Tuhan titipkan kepada kita semua. Itulah pertanyaan yang benar. Apa yang telah saudara dan saya lakukan dengan apa yang telah dititipkan Tuhan itu kepadamu. Mari kita periksa hati. Jangan biarkan dunia membodohi kita dengan ilusi-ilusinya bahwa materi adalah segalanya. Satu ketika saya pernah nonton tuh, ada seorang emak-emak gitu ya, ibu-ibu, ya memang harta tidak dibawa mati, harta tidak memberi kebahagiaan. Terus tiba-tiba dia beli rumah 6 miliar Bapak Ibu Saudari ya. Nah, itu mungkin video satir, ya video satir Bapak Ibu Saudari. Ya, harta tidak memberikan kebahagiaan, tapi saya bisa membeli rumah mewah ini seharga 6 miliar. Ya, itu kalimat satir sebenarnya Bapak Ibu Saudari, atau video satir. Tetapi ingatlah baik-baik, saudara. Jangan biarkan dunia membodohi kita dengan ilusi bahwa materi adalah segalanya. Bahwa materi bisa memberikan kebahagiaan. Saudara, Tuhan Yesus sudah bilang, hai kamu orang bodoh. Kalau Tuhan Yesus sudah bilang, hai kamu orang bodoh, ngapain juga kita, Bapak Ibu Saudari, kumpulkan timbun harta bagi diri kita sendiri. Sebaliknya, hiduplah sebagai pengelola yang setia. Amin.
Hiduplah dengan pengelola atau hiduplah sebagai pengelola yang setia. Karena pada akhirnya ketika kita berdiri di hadapan Kristus, saudara, tidak ada seorang pun yang akan bertanya tentang warna mobilmu, ya, atau ukuran rumahmu berapa, jam mewahmu, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tas brandedmu yang wanita, Bapak Ibu Saudara. Kalau cowok kan jam, Bapak Ibu Saudara, dari kebanggaannya. Saya sendiri nggak suka pakai jam, Bapak Ibu Saudara. Walaupun bukan saya suka beli ya, saya pernah beli 1-2 kali, tapi habis itu putus, saya nggak beli lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya saya sendiri orang yang tidak suka memakai barang-barang yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, karena kita tahu dalam setiap kehidupan kita semua, nanti yang ditanya bukan, kamu pakai jam apa, kamu pakai sepatu apa, kamu pakai tas apa ketika nanti masuk surga. Rumahmu di mana? Di Pondok Indah ya, gitu Bapak Saudara. Ya nanti kalau Pondok Indah masuk surga ya, tapi kalau nanti Pondok Terong, Pondok mana gitu Bapak Saudara nggak masuk surga. Nggak begitu loh Bapak Saudara ya. Kalau rumahmu di ujung Berung sono, Bapak nggak masuk, nggak gitu Pak Bu. Ya, saudara mau Pondok Indah, mau mertua indah dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan tidak akan tanya warna mobilmu apa, ukuran rumahmu apa. Tetapi kita semua akan mempertanggungjawabkan bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita mengasihi sesama dengan apa yang Tuhan titipkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat Bapak Ibu Saudari. Jadi kita telah mendengar firman Tuhan, saudara diingatkan bahwa kita datang kosong dan akan pulang kosong. Tapi jangan biarkan kebenaran ini membuat kita menjadi orang-orang yang sinis atau putus asa dalam hidup saudara. Sebaliknya biarlah kebenaran ini menjadi angin segar yang membebaskan jiwamu hari ini. Saudara, karena jika kita datang kosong dan pulang kosong, itu berarti tidak ada satupun kekuatan dunia ini yang dapat menahan kita untuk pergi kepada Kristus. Tidak ada harta yang bisa membelenggu setiap kehidupan saudara. Walaupun saudara suntik serum ini untuk mempertahankan, memperpanjang umur saudara, pasti satu ketika mati. Ya Bapak Ibu Saudari, sekarang dunia sains Bapak Ibu Saudari lagi mengupayakan supaya manusia Bapak Ibu Saudari tidak mati. Ya, dengan membuat serum ini, serum itu, suntik ini, tubuhnya masih tetap muda. Ada Bapak Ibu Saudari. Dunia sains lagi mengusahakan seperti itu hari-hari ini. Kita tidak tahu akan berhasil atau tidak Bapak Ibu Saudari. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saudara mengatakan tidak akan pernah berhasil. Karena Bapak Ibu Saudari, kehidupan ini sementara. Pasti akan ada akhirnya dalam setiap hidup kita semua. Saudara, tidak ada satupun harta yang bisa membelenggu kaki kita. Tidak ada jabatan yang bisa mematahkan semangat kita untuk datang kepada Tuhan Yesus ketika nanti akhir kehidupan. Tidak ada status sosial yang bisa membuat kita sombong di hadapan Tuhan. Saudara, kita datang kepada Kristus sebagai orang-orang yang kosong. Dan justru di dalam kekosongan itulah Kristus ingin mengisi kita dengan dirinya sendiri dalam setiap hidup saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengarlah baik-baik. Yesus Kristus tidak pernah memanggil orang-orang yang penuh dengan kemampuan harta mereka atau dengan penuh kemampuan mereka. Tetapi Yesus memanggil orang-orang yang kosong, yang sadar bahwa mereka tidak punya apa-apa, supaya dia menjadi segala-galanya dalam hidupmu dan hidupku. Saudara, saya melihat banyak ada orang-orang di antara kita yang selama bertahun-tahun yang hidupnya mungkin dihabiskan hanya untuk mengejar angka di rekening bank. Ada yang hatinya mulai lelah karena terus membandingkan rumahmu, mobilmu dengan mobil orang lain, dengan rumah orang lain, dengan kehidupan yang kayaknya bahagia orang lain. Ada juga yang mungkin merasa bahwa dirinya kosong dan tidak berarti karena tidak memiliki banyak seperti orang lain. Saudara, tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan takut menjadi kosong di mata dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita semua belajar, karena kosonglah tangan yang paling siap yang menerima salib itu. Kosonglah hati yang paling leluasa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kosonglah jiwa yang paling indah untuk dihuni oleh Kristus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, jadi mari kita bangun bersama-sama. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bagi hal-hal yang akan hangus terbakar ini Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan iblis menipu kita untuk membangun istana di atas pasir yang akan lenyap ini. Ketika Allah sendiri menawarkan untuk membangun rumah kekal, tentunya di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mari jadilah pengelola yang setia. Gunakan waktu kalian untuk melayani. Gunakan keuangan kalian untuk menjangkau jiwa-jiwa. Gunakan talenta kalian untuk memuliakan Tuhan. Karena pada saat kita berdiri di hadapan tahta Kristus kelak, saudara, Kristus tidak akan bertanya di dalam setiap kehidupan kita semua sekali lagi, berapa banyak mobil yang kau punya,
Tetapi Kristus akan bertanya, di mana saudara-saudaramu yang telah kau selamatkan itu? Di mana harta yang kuberikan untuk kau kelola itu? Di mana hatimu, hai anakku? Saudara yang terkasih, kiranya kesadaran akan kekekalan ini mengubah cara kita hidup mulai saat hari ini juga. Jangan pulang dengan tangan kosong di hadapannya. Pulanglah dengan tangan yang membawa mahkota kesetiaan, yaitu jiwa-jiwa dan hidup yang dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa dalam hadirat Tuhan kembali. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami sudah diingatkan, kami datang kosong, kami pulang kosong. Kami datang kepadamu di saat ini dengan hati yang terbuka. Kami mengakui di hadapanmu bahwa selama ini terlalu sibuk kami mengisi tangan kami dengan perkara dunia yang fana. Kami telah terikat oleh kekhawatiran akan materi. Kami telah dibutakan oleh gemerlapnya kekayaan. Dan kami sering lupa bahwa hidup ini adalah nafas yang Engkau pinjamkan kepada setiap kami. Tuhan, ampuni kami. Hari ini dengan kesadaran penuh bahwa kami tidak membawa apapun ke dalam dunia dan tidak akan membawa apapun keluar dunia ini. Kami melepaskan segala ikatan hati kami terhadap harta yang sementara. Kami tidak lagi ingin menjadi budak uang. Kami tidak lagi ingin menjadi budak jabatan, budak status. Kami ingin menjadi, Tuhan Yesus, hamba-Mu saja. Hamba-Mu yang hidup di dalam kebenaran-Mu, penggarap dari ladang kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk mengisi kekosongan hidup kami dengan Engkau. Karena hanya Engkaulah harta yang tidak akan pernah habis. Hanya Engkaulah kekayaan yang tidak pernah dicuri oleh orang. Dan hanya Engkaulah yang akan kami bawa sampai nanti di balik liang kubur kami semua menuju kekekalan. Berikan kami keberanian untuk hidup, tidak lagi bagi hidup, bagi diri kami sendiri, tetapi bagi Engkau yang telah mati dan bangkit bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Berkati setiap hati, berkati setiap keluarga, berkati setiap suami, istri, anak-anak, orang tua. Berkati family, keluarga kami Tuhan. Keluarga inti kami, keluarga besar kami, rahmati di dalam nama Yesus. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan, ajar kami tetap setia. Biarlah Tuhan buat berhasil, baik dalam bisnis usaha, baik dalam rumah tangga kami, dalam hubungan kami, dalam studi kami, dalam setiap, Tuhan Yesus, usaha-usaha kami, pekerjaan kami. Buatlah berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami boleh terus mendukung selalu pekerjaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami semua. Khususnya lewat penginjilan Tuhan di channel ini. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat. Mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, berapa banyak yang terberkati di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, saudara bisa tulis seperti itu. Bapak Ibu, jadi ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih buat gift yang saudara sudah berikan kalau di YouTube. Terima kasih buat super chat, super thanks yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Kalau di TikTok, terima kasih buat gift yang saudara terbangkan. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari. Bahkan buat setiap jemaat-jemaat, teman-teman yang sudah memberikan persembahan lewat pelayanan Pastor Deso, terima kasih buat setiap dukungan-dukungan persembahan, Bapak Ibu Saudari, donasi, support, ya, semua persembahan-persembahan lewat Pastor Deso. Terima kasih buat kalian yang telah mendukung segala pekerjaan Tuhan melalui channel ini. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Saudara, ingat baik-baik, ya, kita di dalam setiap channel ini Bapak Ibu Saudari ada 3 jenis persembahan Bapak Ibu Saudari untuk mendukung pekerjaan Tuhan, ya, lewat channel Pastor Deso. Yang pertama adalah persembahan syukur hari ini. Saudara, ini sebagai bentuk ungkapan kasih kita atas kebaikan Tuhan. Jadi saudara bisa memberikan persembahan syukur hari ini kalau saudara terberkati melalui channel ini. Yang kedua adalah persembahan milik Tuhan. Itu persepuluhan. Bapak Ibu Saudari, kita belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus. Saudara bisa menggunakan kata 10%, saudara bisa menggunakan 15%, saudara bisa menggunakan kata 5%. Ya, berapa persen pun. Tapi jangan terjebak di persentase Bapak Ibu Saudari. Tetapi ingatlah, ya, semua sebenarnya ini milik Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Nah, kita belajar mengembalikan Bapak Ibu Saudari milik Tuhan dengan hati yang tulus, ya, dalam setiap hidup kita semua. Itulah persembahan yang kedua, persembahan milik Tuhan. Yang ketiga, saudara, di channel Pastor Deso ada persembahan misi. Saudara, persembahan misi kita khusus untuk mendukung pembangunan gedung gereja, ya Bapak Ibu Saudari, dan untuk pembukaan TK. Kami merindukan Bapak Ibu Saudari sekitar 200 sampai 300 orang
Ya Bapak Ibu Saudari bisa bersama-sama ada di satu gedung gereja, entah 2-3 ruko kita bisa beli. Ya Bapak Ibu Saudari, entah kita bisa membeli lahan untuk membangun gereja. Saudara, inilah persembahan misi di channel Pastor Deso. Kalau saudara Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk mendukung segala persembahan-persembahan ini lewat channel Pastor Deso, saudara bisa memberikan lewat bio profil saya di TikTok Bapak Ibu Saudari, atau saudara bisa masuk ke dalam profil TikTok saya. Di sana sudah ada BCA dan juga ada sosial bus yang saudara saya sudah sematkan di sana, dan itu lengkap. Kalau di YouTube itu ada di deskripsi video-video saya Bapak Ibu Saudari yang saya sudah berikan juga, saya sudah sematkan di deskripsi kolom-kolom deskripsi video Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa cari di sana ya. Jadi ada BCA buat orang-orang Indonesia, gunakanlah BCA karena lebih memudahkan ya. Di BCA nomor rekeningnya 7650478856 atas nama Angelin Magdalena. Itu Ibu Gembala, istri saya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara orang-orang luar negeri kayak di Singapura, Malaysia atau beberapa negara lain, di Cina, di Hong Kong, Bapak Ibu Saudari saudara memberi ya, atau mau mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, saudara bisa memberi lewat sosial bus ya Bapak Ibu Saudari, karena itu lebih memudahkan. Tapi kalau saudara bisa tahu caranya dari bank saudara langsung ke BCA di Indonesia kami, silakan ya Bapak Ibu Saudari, ini kasih oleh Tuhan ya. Jadi saudara, ada 3 hal yang saya ingatkan kalau saudara mau mendukung persembahan-persembahan ini. Saudara, yang pertama, milikilah komando daripada Roh Kudus. Ya, jadi sebelum saudara menabur, sebelum saudara memberi persembahan-persembahan ini, berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Apakah ada komando Roh Kudus? Apakah Roh Kudus memberikan insight di dalam setiap hidup saudara untuk mendukung channel ini? Ya Bapak Ibu Saudari, kalau sudah ada komando Roh Kudus, dukunglah ya pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel ini. Jadi selalu tanyakan kepada Roh Kudus kemana saudara harus menabur, kemana saudara harus memberi dalam setiap hidup saudara. Selalu tanya kepada Roh Kudus, bukan tanya sama pendetamu Bapak Ibu Saudari, tanya sama Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Karena kita semua memiliki Roh Kudus untuk mengarahkan kemana saudara perlu mendukung setiap pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara memberi di channel ini karena salah satunya saudara terberkati setiap harinya lewat channel Pastor Deso. Jadi buat kalian yang tidak terberkati, saudara nggak usah memberi. Tetapi bagi kalian yang terberkati, silahkan saudara mendukung segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Yang ketiga, saudara memberi persembahan-persembahan itu karena Bapak Ibu Saudari, kita sedang berlatih untuk bermurah hati. Ya, jadi kalau saudara sedang melatih dirimu untuk bermurah hati, saudara gunakanlah channel ini menjadi salah satu tempat di mana kalian bisa bermurah hati dalam mendukung segala pekerjaan Tuhan ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Saudara, kalau bagi kalian yang rindu masuk ke grup WA kami, jangan lupa saudara bisa tulis nomor WA saudara di inbox saya ya Bapak Ibu Saudari, di DM, di inbox, di message TikTok saya. Nanti saudara tinggal tulis nama saudara, nomor WA saudara, dan juga kota saudara. Nanti saya akan masukkan di grup WA Pastor Deso Home ya, bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu masuk grup WA Pastor Deso Home. Karena di sana kita nanti saling mendoakan, saling menguatkan Bapak Ibu Saudari sebagai keluarga rohani yang bisa menjaga 24/7. Harapan kita seperti itu Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau ada pergumulan khusus, ya setelah live ini kita bisa telepon, bisa video call dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang rindu masuk di grup itu, ya Bapak Ibu Saudari, itu sebagai bentuk salah satu kami berkontribusi untuk melayani Bapak Ibu Saudari, bukan hanya online saja, tetapi di offline juga kami rindu untuk melayani Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk dilayani tentunya, yang rindu untuk didoakan, yang menjadikan channel ini sebagai sahabat, sebagai teman, rekan perjalanan, sebagai gembala online-mu ya Bapak Ibu Saudari, kalau memang saudara mau dilayani tentunya ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, sekali lagi saudara bisa catat nomor WA saya 085175292029 ya. Di sana nanti saudara bisa menemukan kalau saudara pengen curhat, saudara pengen bimbingan konseling dan lain sebagainya dalam setiap hidup saudara, saudara bisa kontak nomor itu. Atau saudara membutuhkan pelayanan khotbah, dukungan-dukungan pelayanan khotbah ya Bapak Ibu Saudari, di kantormu, di tempat usahamu, di rumahmu, di komselmu, dan dimanapun ya Bapak Ibu Saudari, saudara silakan hubungi nomor itu ya Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Lalu kemudian kalau saudara mungkin ada di rumah sakit, di rumah ya pengen didoakan untuk kesembuhan, saudara hubungi nomor itu. Kalau saudara pengen rumahmu didedikasikan, ada rumah baru saudara mau didedikasikan, ada usaha baru saudara mau didoakan dan didedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara juga bisa menghubungi channel Pastor Deso. Nanti kami akan doakan ke rumah saudara mungkin, ke kantor saudara mungkin, ke tempat usaha saudara mungkin, kalau waktu-waktu kita semua cukup ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saya tidak bisa datang, nanti kita langsung video call langsung ya Bapak Ibu Saudari, kalau memang saudara rindu didukung. Bagi saudara yang mungkin belum dibaptis, kalau saudara rindu untuk dibaptis Bapak Ibu Saudari, dan juga untuk
ada pernikahan, konseling pernikahan, saudara ada rindu untuk pemberkatan nikah, saudara juga jangan lupa saudara bisa hubungi kami. Ya, atau mungkin saudara ada yang meninggal dan lain sebagainya. Kalau saudara membutuhkan pelayanan-pelayanan itu semua, saudara bisa menghubungi Pastor Deso. Mungkin saya punya jaringan-jaringan di dalam setiap kehidupan pelayanan kami yang mungkin ada juga kawan-kawan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Ya Bapak Ibu Saudari untuk melayani ya pelayanan-pelayanan demikian dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saudara sampai ketemu nanti malam jam 6:30 malam waktu Indonesia Barat dalam pelayanan Pastor Deso di Bersih Jiwa Menyegarkan, nama programnya kalau di malam hari. Jadi buat kalian nanti malam yang bisa silakan saudara bergabung 6:30 malam atau di channel Upper Room Glory jam 9 malam biasanya sama Ibu Gembala. Itu pun kalau dia nanti badannya sudah sehat ya Bapak Ibu Saudari. Dia akan selalu berusaha untuk sehat, untuk menjadi berkat bagi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saudara, saya mohon undur diri. Jikalau ada salah-salah kata, Pastor Deso mengucapkan minal aidin wal faidin Bapak Ibu Saudari. Mohon maaf ya lahir batin kalau memang juga teman-teman semua. Kalau ada salah-salah kata, mungkin juga buat teman-teman juga yang lagi merayakan. Ya selamat lebaran buat kalian semua ya. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Kita satu bangsa Indonesia. Kita juga satu sesama manusia. Jadi kita harus saling toleransi dalam setiap kehidupan kita semua. Ayo ya, jalankan setiap keyakinan kita dengan takut akan Tuhan, dengan kesungguhan. Kita percaya setiap hidup kita semua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya biarlah hidup saudara dan saya boleh diingatkan selalu, ya bahwa kita ini sesama manusia, jadi gak usah saling benci membenci, gak usah saling sesat menyesatkan, gak usah merasa diri yang paling benar. Kalau saya merasa diri yang paling benar, itu dalam konteks khotbah, dalam konteks pemberitaan firman Tuhan. Memang harus seperti itu. Tetapi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudari, kita spirit kita ya kebersamaan, kesehatian. Spirit kita adalah bagaimana kita dapat menolong orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita semua. Saudara, sekali lagi saya mohon undur diri. Salam dari saya Pastor Deso, Bersih Jiwa Menyegarkan dari Kota Depok, yang gubernurnya adalah Kang Dedi Mulyadi dan artisnya adalah Ayu Ting Ting. God bless you. Tuhan memberkati. God bless you ya Bapak Ibu Saudari, ngasih oleh Tuhan. Bye bye buat kita semua. Yang terakhir candaan ya Bapak Ibu Saudari ya. God bless you. Bye bye teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan.